bekerja. Berbicaralah bagi kami semua saat ini. Apa yang harus Engkau ubahkan Tuhan. Apa yang harus Engkau ajari bagi kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu waktu kami menghadapi dunia ini kami akan menang saat kami punya strategi dari Engkau Tuhan. Ini doa kami dan kami siap dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih worship team untuk pujian penyembahannya. Halo. Lah, halonya lemes amat ya. Halo. Selamat hari Minggu semua. Hari ini perdana, jujur aku ada di... Ini kali pertama kali dalam hidup aku, biasanya aku berdiri di sini untuk pelayanan tim worship. Tapi ini pertama kali dalam hidup untuk menyampaikan firman Tuhan. Aku tahu bahwa waktu diinfokan sama Pak Gembala, jujur aku agak, aduh Tuhan Yesus bagaimana nih gitu. Cuman Tuhan sendiri yang berkata bahwa aku yang memampukan gitu. Sampai pada hari kemarin ada juga kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan gak pilih orang yang mampu. Tuhan memampukan yang Dia pilih. Jadi aku ada di tempat ini karena kemampuan yang datang dari Tuhan Yesus. Sebelum aku lanjut, aku ingin memperkenalkan diri aku dulu. Aku Cecilia Thomasila, saya berasal dari Kota Ambon. Saya lahir dan dibesarkan di Kota Ambon dan puji Tuhan hari ini perdana ada kedua orang tua saya yang sebenarnya juga stay di Kota Ambon. Tapi untuk pertama kali saya pelayanan ini bisa disaksikan oleh kedua orang tua saya bahwa kebesaran Tuhan itu besar dalam memulihkan dan memakai anaknya. Terus saya punya suami, kebetulan orangnya tidak ada di sini karena pekerjaannya pelaut. Lagi video call, lagi liatin. Suami saya lagi di laut, saya percaya bahwa pelayanan bukan cuma di sini tapi dia juga sementara melayani di pekerjaannya. Karena pelayanan yang sesungguhnya bukan cuma di sini. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, tapi semua yang kita lakukan itu sama seperti Tuhan. Itulah pelayanan sesungguhnya. Amin. Saya juga punya 2 orang anak. Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Oke, itu aja sih perkenalannya. Itu aja perkenalannya. Oke, gak usah banyak-banyak karena saya juga bukan siapa-siapa. Yang harus dikenalkan lebih banyak saat ini adalah Tuhan Yesusnya, bukan sayanya. Oke, saya cuma bisa menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Bukan dari mulut saya tapi benar-benar Tuhan yang taruh perkataan itu di mulut saya. Karena saya tahu banyak banget yang di sini membutuhkan sesuatu. Oke. Bapak Ibu Saudara semua setuju gak sama saya kalau di akhir-akhir ini hal yang paling mahal di dunia ini adalah ketenangan. Di mana-mana semua orang cari ketenangan dalam dunia ini gitu. Mau dia punya duit yang banyak pun tidak menjamin dia bisa tenang. Ada aja hal dalam hidup ini yang bikin kita tuh tidak bisa tenang gitu. Mau sebagai orang tua, mau sebagai pemilik bisnis, mau sebagai anak yang lagi kuliah, yang lagi kerja, atau apapun itu. Semua orang butuh ketenangan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara semua lihat di TikTok ya, banyak banget orang yang bikin konten-konten tentang aduh udah begini sambil nangis-nangis semuanya. Takut begini, begitu segala macam. Itu karena apa? Mereka gak punya jawaban. Mereka gak punya caranya gimana bisa tenang. Gitu. Nah yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita udah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun? Apakah setiap minggu kita pelayanan di depan? Tapi apakah kita tahu caranya? Gimana kita bisa tenang? Tanpa kita sadari, kita selalu diserangi hal-hal ini
Dalam hal apapun yang bikin kita cepat gusar, cepat bimbang. Nah, gereja bulan ini temanya faithful. Yang Tuhan lagi mau ngomongin sekarang adalah kita nggak bisa lihat kasih setia Tuhan kalau kita lagi dikuasai dengan roh ketakutan. Roh ketakutan itu roh yang sangat berbahaya. Percayalah gitu. Dia yang akan serang setiap hati, pikiran, langkah, keputusan dalam hal apapun. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Roh ketakutan itu yang paling berbahaya dalam hidup ini. Dan roh ini dia bukan ada cuma di zaman sekarang. Bukan karena udah peperangan dunia lah, bukan karena apalah. Tapi roh ini udah ada zaman dulu, dari zaman dulu. Kita akan sama-sama baca dalam Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 6 sampai 8. Ya. Ini buktinya buat kita bahwa roh ini sudah ada dari zaman dulu gitu. Yang dimana Tuhan tulis di dalam kitabnya, biar di zaman sekarang kita bisa tahu gitu. Untuk menghadapi ini kita harus gimana. Yuk kita baca Kejadian 32 ayat 6 sampai 8. Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada Esau, saudaramu, dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Ayat yang ketujuh, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Di sini kita akan bahas mulai dari apa yang dirasakan oleh Yakub. Bapak Ibu Saudara semua tahu bahwa Yakub ini dia adalah seorang penipu gitu. Dia merebut hak kesulungan dari saudaranya yaitu Esau. Ya, ini cerita sekolah minggu. Di mana waktu dia udah rebut hak kesulungan itu, dia lari dengan ketakutan. Karena Esau bilang apa? Aku akan kejar engkau, aku akan bunuh engkau. Di ayat yang ke-7, di situ jelas mengatakan bahwa lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Siapa di sini yang sering merasakan ini? Atau semua gak ada yang takut? Ketakutan itu, tadi saya bilang di pertama bahwa roh ketakutan itu sangat berbahaya dalam hidup ini gitu. Waktu Yakub merasa takut, firman Tuhan bilang dia ngerasa apa? Sesak hati gitu. Ketakutan ini membuat kita bimbang, buat kita gak bisa ngapa-ngapain. Takut itu terhimpit. Mau umurnya udah banyak sekalipun tidak menjamin. Mau banyak pengalaman dalam hidup sekalipun gak menjamin. Kalau dia gak takut dalam hidup. Waktu Yakub merasa takut dan sesak hati, kita bisa lihat bahwa Yakub bikin apa? Ia lalu membagi orang-orang yang bersama-sama dengan dia, beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi 2 rombongan. Kita lihat bahwa Yakub mengambil keputusan di dalam keadaan takut. Keadaan takut bikin kita cepat-cepat ngambil keputusan. Dan percayalah, keputusan yang diambil saat takut itu pasti salah. Karena keputusan yang benar itu diambil dalam keadaan yang tenang gitu. Tapi yang jadi masalahnya adalah di zaman sekarang ini banyak orang tidak bisa tenang waktu keadaan sudah menghimpit gitu. Waktu keadaan sudah menghimpit, yang ada dalam otak harus gimana ya? Oke, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Semua terputar di otak. Ada siasat langkah-langkah semua yang ada di sini. Udah merasa paling oke, udah merasa paling pintar gitu kan. Karena apa? Rasa takut itu udah mulai menggerogoti hati kita gitu kan.
Sama seperti Yakub. Waktu dia takut dia langsung bilang, oke, ini kayaknya harus bagi dua pasukan nih. Jadi kalau misalnya Esau datang dia serang yang satu, masih ada nih. Yang di belakang masih aman gitu kan. Itu menurut Yakub. Itu menurut Yakub gitu kan. Terus yang berikut, sebab pikirnya. Itu di ayat yang ke-8. Sebab pikirnya. Lagi-lagi Yakub merasa pikiran dia tuh yang paling benar. Yakub merasa keputusan dia tuh yang paling benar. Amsal berkata bahwa apa? Orang yang berhikmat menahan langkahnya. Tapi orang yang tidak berpengertian, semua perkataan dianggap benar. Dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, orang ngomong A, kita oke A. Orang ngomong B, oke kita ngomong B. Orang ngomong C, kita oke ngomong C. Oke kita, semua jalan kita mau ngambil. Ujung-ujungnya kita sendiri yang kewalahan. Iya gak sih? Karena apa? Semua omongan dianggap benar gitu. Itu tandanya satu. Orang ini gak punya hubungan sama Tuhan. Waktu kita punya hubungan sama Tuhan, mau keadaan apapun di depan kita, kita pasti bisa tenang. Cuma ngomong gini tuh gampang. Ngomong gampang. Coba bikin. Benar gak ingat Tuhan? Tidak ada jaminan dalam keadaan terjepit orang bisa ingat Tuhan. Gitu kan? Yang pasti semua kita harus tahu bahwa waktu dalam keadaan takut, waktu dalam keadaan terhimpit, waktu dalam keadaan yang gak ada pegangan, jangan dulu ambil keputusan. Karena semua strategi dalam keadaan itu pasti salah. Yang kita perlu ingat adalah waktu dalam takut, waktu dalam bimbang, coba tenang, diam dulu. Coba diam dulu, kasih waktu sama Tuhan. Dalam keadaan diam itu bukan cuma gini, oke diam. Gak terjadi apa-apa kok. Tapi di dalam keadaan diam itu, kamu bangun, kamu punya komunikasi sama Tuhan. Tuhan, di depan aku seperti ini nih. Tuhan, di belakang aku begini nih. Tuhan, di kiri aku begini. Di kanan aku begini. Aku harus gimana Tuhan? Tuhan gak pernah diam untuk orang yang berseru sama Tuhan. Enggak. Mau keadaan kamu kiri, kanan, muka, belakang hancur, babak belur. Waktu kamu diam dan waktu kamu berseru sama Tuhan, tanpa kamu sadar surga lagi bekerja. Sekalipun kamu belum lihat keadaan berubah, enggak. Tapi keputusan kamu untuk tinggal tenang dan berhubungan sama Tuhan, itu keputusan yang tepat. Daripada kamu ngambil jalan telepon sana, telepon sini, nangis sana, nangis sini. Itu gak ada guna. Manusia mau tolong kita seberapa banyak sih? Hari ini dia tolong, besok kita datang lagi dia ngomong ini, banyak masalah ya. Besoknya lagi datang lagi gitu kan. Lah gak kelar-kelar nih. Orang lain juga punya masalah kan? Iya kan? Tapi satu pribadi yang gak pernah tolak kita. Mau kita datang subuh, mau kita datang tengah malam, ya. Mau musuh udah di pinggir kiri kanan, waktu kamu diam, waktu kamu panggil nama Tuhan, detik itu juga dia bekerja. Mungkin keadaannya belum berubah, enggak. Tapi percayalah, ini berubah. Nih. Hati kamu berubah. Pikiran kamu jadi berubah. Waktu ini berubah, langkah kamu pasti berubah. Keputusan yang kamu ambil bukan karena kamu lagi. Tapi keputusan yang kamu ambil itu keputusan yang dari Tuhan. Kadang keputusan yang dari Tuhan tuh gak enak. Percayalah, merobek-robek daging. Aduh, menyangkal daging tuh gak gampang, serius.
Tapi ada satu jaminan, waktu kamu ikut keputusannya Tuhan, daging kamu disangkal, daging kamu dirobek. Ada satu kepastian. Kepastiannya apa? Kamu aman di tangan Tuhan. Sekarang yang jadi pilihan adalah kita mau gimana sekarang nih. Aku percaya semua orang yang datang hari ini keadaannya nggak semua baik-baik aja. Nggak semua datang gereja dengan keadaan happy, banyak duit, disenangi semua orang. Enggak, aku percaya. Karena orang yang datang ke sini tuh pasti punya banyak pertanyaan. Dengan dalam pikiran datang ke gereja pulang bawa jawaban gak ya? Atau datang ke gereja bikin tambah beban hidup? Iya, karena banyak sekarang orang malah memilih untuk pergi cari jalan keluar di tempat lain. Padahal sebenarnya gereja kan berbicara tentang kita gitu. Kenapa hari ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk berbicara di tempat ini? Karena Tuhan lagi menyiapkan semua yang hadir hari ini. Waktu kamu pergi, kamu jadi jawaban buat orang di luar sana. Bukan kita mau nambah-nambah jemaat di sini. Bikin pusing kok Michael aja. Dia udah pusing, bikin pusing lagi. Ya gak sih? Tapi kita datang di sini karena Tuhan mau menyiapkan kita gitu. Kamu pergi ke kantor, kamu pergi jadi ibu rumah tangga di rumah, kamu pergi ke toko, kamu pergi kemanapun. Kamu jadi jawaban di situ. Waktu kamu ketemu teman-teman kamu yang lagi takut, ketemu siapapun saudara kita yang lagi menghadapi keadaan terhimpit. Kita punya satu jawaban untuk bilang apa ke mereka. Jangan sampai waktu orang datang ke kita, lagi begini. Kita yang katanya udah pelayanan di sini, kita yang katanya udah setiap hari Minggu datang ke gereja. Waktu orang datang kita gak bisa jadi jawaban buat mereka. Padahal tujuan Tuhan adalah itu. Kamu dimuridkan untuk kamu memuridkan yang lain. Jangan pikir memuridkan itu tuh cuman hal-hal yang besar. Enggak. Kamu ngajarin orang untuk tetap tenang aja itu udah memuridkan. Kita harus belajar untuk melihat dengan cara Tuhan melihat. Jangan kita melihat dengan kacamata kita. Terus yang berikut. Ya di Kejadian 31 ayat 3 firman Tuhan bilang bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu aku akan menyertai engkau. Ini firman Tuhan ini sebelum Yakub persiapan bertemu dengan Esau. Tuhan udah bilang nih, Yakub sekarang pulang, tinggalkan Laban dan semua yang ada. Pulang sudah ke tempat negeri nenek moyang kamu, sekarang pulang. Yakub oke, pulang gitu kan. Tuhan bilang, tapi aku akan menyertai kamu. Ingat, udah ada nih janji Tuhan. Udah ada janji Tuhan buat Yakub. Ya kan? Tapi waktu Yakub dengar kabar, Esau udah dalam perjalanan. 400 orang nih menyertai dia. Kira-kira dari firman Tuhan yang tadi kita baca, Yakub ingat janji Tuhan atau Yakub lihat keadaan? Janji Tuhan jadi sirna. Mau Tuhan berjanji sampai, dah. Tapi waktu keadaannya kayak gitu, Yakub keadaannya gimana? Responnya apa? Janji Tuhan akan terasa hampa dan kosong saat roh ketakutan itu menguasai kita. Ini tandanya apa? Roh ini tuh sangat berbahaya. Bapak Ibu Saudara semua. Jangan menganggap ini sepele. Karena ini yang kita hadapi setiap hari. Gitu. Kita harus tahu cara dan strateginya gimana. Sampai kita bisa tahu mengalahkan ini roh. Jangan sampai firman Tuhan gak jadi artinya apa-apa. Hanya karena keadaan yang menguasai kita dengan roh ini. Tadi saya sempat mention di awal bahwa saking berbahayanya roh ini. Dia bisa mematikan apa yang pertama? Iman.
roh ketakutan bisa mematikan iman kita. Bukan cuma iman, dia bisa mematahkan semangat. Baru 1 jam kemarin nih, 1 jam ini Tuhan bilang, Yakub, aku menyertai kamu, gitu kan. 3 jam kemudian, Yakub, Esau udah dari sana, dia udah siap gitu. Kira-kira semangat masih ada gak? Dia udah langsung keteteran. Nah, keadaan Yakub sebenarnya itu contoh kita masa kini. Ya, bukan cuman semangat yang patah, tapi apa? Roh ini bisa menghentikan langkah kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita udah tahu kehendak Tuhan A, B, C, D, E. Tapi waktu roh ini menguasai kita, semua kehendak Tuhan bubar gerak. Padahal di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 kita sama-sama baca, firman Tuhan berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau ada takut, itu berasalnya dari siapa? Si jahat. Karena Tuhan cuma datang kasih roh yang membangkitkan kekuatan kita. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. 1 iota pun gak akan lengser. Harus percaya itu. Ya, Tuhan bilang, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau detik ini lagi diserang, aku percaya, saya nggak tahu siapa di sini, waktu dengar firman Tuhan ini, pasti ada satu hal yang bikin kalian juga rasa takut. Nggak tahu alasannya apa. Gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan nggak kasih roh ketakutan. Yang Tuhan kasih adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Ada 2 tokoh dalam Alkitab ya yang hari ini kita akan baca. Yang pertama Yakub, respon dia waktu keadaan takut. Dan sekarang kita akan masuk lagi dalam satu tokoh yang sama-sama menghadapi keadaan yang bisa bikin takut tapi responnya beda. Yaitu Kaleb ya. Kita sama-sama buka di Bilangan 13 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan bilang, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubuh dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ini kejadian di mana Tuhan suruh Musa bilang 12 pengintai, tolong intai negeri Kanaan. Tolong ya, suruh mereka pergi, intai negeri Kanaan. Lihat baik-baik apa yang ada di sana. Ya, keadaannya, orang-orangnya, lihat semua yang ada di sana. Udah 12 orang dipilih gitu kan. Ujuk-ujuk pergi lihat, wah banyak ya, banyak madu, bau buah-buahannya, subur gitu. Cuma bahaya nih. Di situ orangnya kuat-kuat. Bisa gak kita lawan mereka? Dari 12 orang yang pergi, 10 orang ngomong negatif semua. 10 orang semua datang bawa kabar negatif semua. Gitu kan. Tapi ada 1 orang, ya ada 2 orang. Di sini firman Tuhan bicara tentang Kaleb. Ada yang ngomong gini, kita baca ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita bisa lihat responnya beda. Keadaannya mungkin sama, ya. Keadaannya mungkin sama antara Yakub dan Kaleb. Tapi kita bisa lihat respon 2 orang ini beda. Waktu Kaleb lihat keadaan kayak gitu, dia gak mau buka space dalam hati pikiran dia untuk masukin hal-hal negatif. Waktu dia tahu keadaan dia kayak gitu, dia ngomong gini, enggak, memang di sana kuat-kuat ya, memang di sana orangnya gini, tapi kita akan maju, kita akan perangi, kita akan kalahkan mereka. Respon kita menentukan duduki negeri itu ya. Yang paling penting,
Respon kita menentukan keadaan kita. Pastikan waktu mengalami keadaan apapun, pastikan respon kita itu dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh keadaan. Kita baca lagi tuh di Bilangan 14 ayat 9 tentang responnya Kaleb. Ini Kaleb bilang nih, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kalimat ini kalimat peperangan. Bukan kalimat biasa. Gitu kan. Setiap hari kita selalu mengalami peperangan dalam hidup ini. Secara rohani. Waktu ngadapin keadaan yang bikin kita ini ya takut, kita terhimpit dan segala macam. Kita harus punya respon seperti ini. Saya mau jujur, saya sebelum ada di sini, beberapa hari lalu, 2 hari lalu, saya demam. Lalu anak saya muntah-muntah, terus sampai buang-buang air. Which is saya lihat anak saya udah lemas gitu. Dalam hati saya, ya takut. Dalam artian ini udah hari Sabtu, besok saya pelayanan, keadaannya kayak gini gitu. Gak tega lihat anak saya gitu. Tapi Tuhan lagi ngajarin untuk kamu pegang keadaan kamu itu lewat firman. Bukan keadaan itu. Dan saya bilang saya gak akan pernah berhenti sampai saya kasih tahu kabar baik ini. Ini kabar baik loh. Kabar baik yang dimana Bapak, Ibu, Saudara semua harus bisa lanjutkan kabar baik itu untuk orang di luar sana. Karena zaman sekarang yang jadi masalah adalah semua orang tuh takut. Takut semua. Takut gak punya anak. Takut masa depan suram. Takut anak-anak salah langkah. Takut gak dapat pasangan hidup. Semua orang dipenuhi dengan pertanyaan yang bisa bikin kita takut. Takut bisnisnya anjlok dan segala macam. Ya kan? Tapi Tuhan mau ngajarin kita saat ini. Bahwa respon kita saat keadaan itu datang sangat menentukan. Ya, keadaan kita ke depannya gimana. Yang jadi pertanyaannya adalah posisi kita sekarang tuh di mana? Kamu samakah seperti Yakub? Atau kamu sama seperti Kaleb? Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak. Yang bisa jawab pertanyaan ini cuma diri kita masing-masing. Dan hanya Tuhan yang menilai hati kita. Saya gak bilang kita gak boleh takut loh. Enggak, takut tuh wajar. Tapi yang jadi masalahnya adalah saking ketakutan sampai kita lupa Tuhan kita. Ya. Jadi Tuhan mau kasih tahu ke kita saat ini, posisi kita di mana nih saat ini? Kita udah sama seperti Yakub atau kita masih sama udah seperti Kaleb? Dalam firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Yang bisa memperhatikan keadaan kita bukan orang lain. Yang bisa perhatikan keadaan kita cuma diri kita sendiri. Ya. Kalau di mobil, di dashboard mobil kan ada indikator, ya kan? Kita bisa lihat nih, bensin udah turun, oli udah apa. Kita bisa tahu nih, kalau bensin turun, kita harus isi bensin, bukan tambah oli. Bensin habis, kita tambah oli, tetap aja nggak bisa. Iya kan? Kita harus tahu, memperhatikan keadaan kita. Indikator apa yang kurang dalam diri kita saat ini. Waktu kita tahu memperhatikan keadaan kita tahu kita harus gimana. Kita tahu kita harus ngomong apa sama Tuhan. Jangan cuma hidup menghabiskan sisa limit umur yang Tuhan sudah kasih. Tapi perhatikan keadaan kita baik-baik. Apakah kita selalu dikuasai roh ketakutan atau kita punya roh yang membangkitkan kekuatan itu di dalam diri ini. Ada 3 prinsip untuk bisa bebas dari roh ketakutan itu.
Ini aku dapat dari Tuhan Yesus sendiri dan aku ingin kabarkan kabar baik ini bahwa prinsip yang pertama adalah jujur dan terbuka sama Tuhan. Kita udah jujur belum sama Tuhan selama ini? Waktu kita lagi takut, waktu kita lagi terhimpit, ya kan? Hal pertama yang kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lagi takut. Tuhan, aku lagi terhimpit. Ya. Tuhan aja jujur loh. Tuhan itu jujur. Ini di ayat firman Tuhan Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada dalam tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Tuhan haus, Tuhan bilang Tuhan haus. Gitu. Kita kalau takut, ya ngomong aja Tuhan, aku takut. Sama Tuhan tuh gak usah jahim rohani, sok-sokan ya. Sok-sokan udah melayani di sini, udah oke-oke gitu kan. Terus waktu takut, gak takut. Waktu dalam keadaan terhimpit, gak kok, percayalah. Semua teori-teori dunia yang bilang kita gini, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan lagi. Gitu. Gak berlaku. Gak ada berlakunya. Karena gini, dia bisa berlaku menit ini. Ya. 1 jam berikut, roh itu datang lagi. Udah kelar tarik nafasnya. Udah kelar tarik nafasnya. Nih, datang lagi nih. Dia akan serang. Kenapa dia serang? Akarnya belum beres. Selama akar belum beres, kamu akan diserang terus sama itu roh. Untuk bisa kita tahu akarnya di mana, ya, kita harus jujur sama Tuhan, ya. Jujur dulu sama Tuhan. Ya, karena kejujuran, keterbukaan memberikan kelepasan. Ya. Waktu kamu bebas, kamu baru bisa percaya. Jangan ngomong, Tuhan aku percaya, Tuhanku dahsyat, nyanyi doang. Abis nyanyi takut lagi. Karena apa? Tadi akarnya belum beres. Waktu kamu udah jujur, kamu udah terbuka, semua beban itu udah lepas, kamu baru bisa percaya. Kenapa kamu bisa percaya? Karena kamu udah lepaskan semuanya ke tangan Tuhan. Waktu kamu udah lepas ini, semua ke tangan Tuhan, udah bisa percaya, udah mulai percaya, itu kan. Tuhan kasih kamu satu step yang berikut, yang harus kamu lakukan. Ini strategi biar kita bisa lawan ini roh. Ini strateginya, ya. Waktu kamu udah jujur, kamu udah terbuka, semua udah dilepasin, kamu udah percaya. Yang kedua, kamu harus siap masuk di dalam peperangan rohani. Firman Tuhan bilang dalam Efesus 16 bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Yang dinamakan peperangan itu adalah apa? Kayak gini, ya. Ini strateginya. Saya ngomong gini, ya. Ini yang berat. Jujur ini berat. Dalam keadaan takut, yang tadi saya bilang, jangan dulu cari kiri kanan, segala macam. Waktu kamu udah jujur nih sama Tuhan, Tuhan aku takut keadaannya tuh lagi begini Tuhan. Kiri kanan muka belakang, aku takut begini Tuhan. Waktu kamu udah jujur, udah lepas semuanya, Tuhan taruh nih percaya, ya kan. Waktu udah percaya, itu roh itu masih nunggu, ya. Roh itu masih nunggu, dia masih tunggu. Gimana nih? Serang lagi gak? Waktu dia serang, kamu perang. Gimana caranya kamu perang? Kamu buka firman. Kamu buka, kamu cari ayat. Makanya rajin baca firman. Jangan cuma scroll. Cari quotes yang bagus-bagus. Ya.
Firman Tuhan yang quotes-quotes itu nggak mengubahkan ini. Ini nggak berubah. Iya kan? Kata-kata bagus sekalipun itu rohani tidak mengubahkan ini. Enggak. Tapi yang mengubahkan kamu adalah waktu kamu ngalamin itu, kamu datang ke Tuhan, Tuhan siap, buka tuh firman, baca. Baca itu firman ya, keluarkan, jangan baca dalam hati, benar-benar keluarin. Waktu kamu keluar, kamu baca, iman kamu terbangun. Waktu iman kamu terbangun, kamu tuh lagi perang itu, roh. Kamu lagi bilang ke panah-panah api si jahat itu, diam, diam dalam nama Yesus. Waktu kamu takut, kamu bilang, kepada Allah aku percaya kepada Allah yang firman-Nya aku junjung tinggi. Itu ada di Mazmur. Ucapkan firman Tuhan. Waktu kamu ngucapin firman Tuhan, kamu lagi bantai itu roh. Aku bilang dalam diri aku katakan roh ketakutan itu adalah binatang yang berbahaya. Jadi waktu roh ketakutan itu datang, kamu bunuh satu-satu itu binatang. Kamu bunuh masing-masing. Dengan apa? Bukan dengan kekuatan kamu, tapi dengan firman. Ya, bunuh. Kamu perangi. Ya, perangi itu. Kamu tahu nggak? Waktu kamu perangi itu, ini langsung berubah. Gitu. Dia mau serang dengan cara apapun, firman tuh berkuasa. Firman nutup segala keadaan yang ada. Ini kunci jawabannya. Yang di dunia sana gak tahu. Ya, jadi kita harus perangi dengan apa? Firman. Rajin baca firman. Setiap ada keadaan yang menghimpit, buka firman. Baca firman. Ucap dengan mulut dan perkatakan. Jadi semua roh yang dengar tuh diam. Yang ketiga, peliharalah kebiasaan-kebiasaan rohani. Ya, kebiasaan rohani itu apa? Supaya dia stay tetap. Caranya tetap itu adalah apa? Udah tahu nih caranya. Waktu dalam keadaan terhimpit, jujur, terbuka, ya, percaya, perangi. Ulangi aja terus. Ulangi aja terus, kamu akan tampil jadi pemenang. Gak akan ada yang kalah, gak akan ada yang putus asa. Gak akan ada yang bilang, aduh hidup susah segala macam. Ya keadaan susah, tapi waktu kamu maju dengan firman Tuhan, kamu tampil lebih dari pemenang. Firman Tuhan di dalam Roma 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan bisa kendor kalau kamu dikuasai roh itu. Yang tadi, roh ketakutan. Ya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Bikin roh menyala-nyala bukan jingkrak-jingkrak waktu nyanyi. Enggak. Itu enggak menyala-nyala. Roh kamu menyala-nyala saat kamu baca firman. Saat kamu ucap firman. Itu roh kamu menyala-nyala. Sisa 4 menit, berakhir juga ya tugas saya di hari Minggu ini. Yang paling terakhir saya mau menutup kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau bilang gini, jangan terkecoh sama iblis. Dia mau bikin kita kalah dengan keadaan hidup kita saat ini. Tapi jangan pernah terkecoh. Iblis mau kita stres. Tuhan mau kita percaya. Iblis mau kamu terburu-buru ambil keputusan. Tuhan mau tenang anakku. Iblis mau kamu penuh amarah. Tuhan bilang ampuni. Iblis bilang bertindak aja dulu, udah kepepet. Bertindak ayo ambil langkah, kamu ngambil langkah mati di sini. Tuhan bilang stop, berdoa. Iblis bilang kamu khawatir aja, takut. Iblis mau kita takut, iblis mau kita khawatir. Tuhan bilang
aku belum selesai. Iblis bilang, mau kita menyerah. Ya udahlah, ikut aja keadaan. Tuhan bilang, jangan menyerah. Masih ada Tuhan. Selagi ada Tuhan, tetap ada harapan. Pada akhirnya, setiap hari pilihan-pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang berdasarkan kebenaran Tuhan. Seperti ada satu lagu yang ngomong gini, sekali Yesus, tetap Yesus. Simple, tapi ngomong itu tuh dalam banget. Dalam keadaan takut, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan ngomong apapun, dalam gini kiri kanan, lagi bising gitu kan. Waktu kita tenang terus kita bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Itu artinya apa? Kita memilih kehendak Tuhan. Jangan mau di-drive sama ketakutan. Supaya kita bisa melihat kesetiaan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhanlah yang akan memimpin hidup kita.